Pemirsa, identitas wanita yang hangus terbakar di Merangin, Jambi akhirnya terungkap. Setelah diselidiki, korban diketahui bernama Cindy ini ternyata dibunuh suaminya sendiri. Pelaku tega membunuh istrinya karena tak terima ditegur lantaran sering karaoke. Jasad seorang wanita ditemukan hangus terbakar di Merangin, Jambi akhirnya terungkap. Dari hasil penyelidikan polisi, korban diketahui bernama Cindy berusia 26 tahun, warga Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko. Polisi akhirnya mengungkap bahwa pelaku pembunuhan adalah suaminya sendiri. Dari hasil rilis polisi, pelaku Angga yang berusia 24 tahun tega membunuh istri sirinya sendiri akibat cemburu karena korban tak terima ditegur pelaku karena sering karaoke. Dari sinilah timbul pertengkaran hingga terjadi pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Pelaku memukul korban dengan kayu balok dan mencekiknya hingga tewas. Tidak hanya itu, tubuh korban juga diinjak hingga mengalami patah tulang rusuk. Untuk menghilangkan jejak pembunuhannya, pelaku membawa korban ke tengah hutan dan membuang jasad serta disiram air keras. Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto mengatakan, pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara serta berdasarkan hasil otopsi sementara yang dilakukan dokter forensik Polda Jambi. Kejadian tersebut merupakan suatu tindakan pemerkosaan. Namun kita seperti dalam prosedur kita tidak selalu atau mengutamakan pengakuan daripada Polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 dan 351 KUHP dengan ancaman penjara di atas 15 tahun. Adian Mustafa, Merangin, Jambi. Kita sudah terhubung secara daring dengan Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto. Selamat sore Pak Ruri. Selamat sore Mbak. Ya Pak Ruri, ini kan perbuatan pelaku bisa dibilang sadis ya, menganiaya korban sebelum menghabisi nyawanya. Kemudian untuk menghilangkan jejak perbuatan tindak pidananya, ia juga masih melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Apa sebenarnya motifnya? Apakah sudah diketahui oleh polisi? Baik Mbak, jadi dapat disampaikan kesempatan ini, sampai dengan pemeriksaan, kita masih menemukan bahwasannya cemburu dan sakit hati terhadap nasihat atau teguran daripada pelaku kepada korban sebagai pemicu awal. Cemburu atau sakit hati maksudnya seperti apa Pak Ruri? Apakah karena tidak terima ditegur atau cemburu atas kejadian lain? Betul, dua kegiatan tersebut saling berkaitan. Diawali memang cemburu, kemudian pelaku memberikan teguran dan nasihat kepada korban, tidak diterima, sakit hati karena tidak diterima, akhirnya terjadilah penganiayaan. Dari investigasi polisi sementara, ini memang baru pertama kali terjadi atau sebenarnya sudah berulang-ulang, lalu ada pemicu yang kemudian membuat pelaku nekat melakukan hal aksi sadis seperti ini, Pak? Untuk urusan rumah tangga kedua orang tersebut memang sudah ada terjadi sebelumnya. Namun mungkin inilah puncak dari beberapa kejadian sebelumnya. Lalu kronologisnya Pak, ini kan kemudian informasi yang kami dapatkan, pelaku menggunakan balok untuk menganiaya korban hingga tewas. Ini di mana dia mendapatkannya, lalu kemudian dia bisa pergi tengah malam untuk menghilangkan jejaknya, membawa korban ke hutan, itu tanpa diketahui siapapun Pak? Betul, untuk kejadian pertama di TKP itu masih di sekitar pondoknya daripada pelaku. Setelah terjadi penganiayaan, kemudian pelaku menggendong korban kurang lebih sekitar 2 km jauh dari pemukiman. Di sanalah kemudian pelaku melampiaskan kekesalan ataupun amarahnya dan menemukan memang kayu tersebut merupakan kayu di hutan yang memang gampang didapatkan di lokasi tersebut. Oh, berarti lokasi rumah korban atau pelaku ini juga berdekatan dengan hutan di mana ditemukan korban ya Pak? Untuk pelaku dan korban punya gubuk yang mereka diami sama-sama. Disitulah percocokan terjadi, kemudian penganiayaan terjadi. Begitu penganiayaan, si pelaku membawa korban ke luar gubuk yang jaraknya sekitar 2 km kurang lebih. Benarkah ada upaya dari pelaku untuk kemudian menutupi perbuatannya, bahkan agar sang istri seolah menjadi korban pemerkosaan, Pak Ruri? Benar, untuk sementara hasil pemeriksaan dan didukung oleh alat bukti sementara dan juga hasil dari forensik dokter kita, hal tersebut dapat dibenarkan. Karena pelaku sempat melakukan pembersihan terkait dengan barang bukti
Yang kedua, pelaku juga telah menyiapkan semacam tulisan, dan yang ketiga, pelaku juga merusak organ vital daripada korban sehingga menggambarkan kepada kita masyarakat atau penyidik bahwasanya itu korban perkosaan. Berarti selain aksi pembunuhan, aksinya untuk kemudian menghilangkan jejaknya, termasuk untuk membawa korban ke tengah hutan, ini juga bisa ada dampak hukumnya kah, Pak Ruri, meningkatkan hukuman bagi pelaku? Betul, jadi jarak yang ditempuh tersebut memang cukup jauh dan itu jauh dari pemukiman. Dan memang indikasi untuk penghilangan barang bukti dan ataupun mengkelabui daripada penyidik itu dapat kami sampaikan benar. Dari investigasi sementara, apakah juga ditemukan ada indikasi perencanaan juga sebelumnya? Sampai dengan saat ini belum, namun kami tetap mendalami karena kejadian tersebut kami bisa sampaikan terjadi di awal percekcokan antara suami dan istri. Apakah keluarga atau orang terdekat dari korban maupun pelaku juga sudah dimintai keterangan oleh polisi? Betul, jadi kedua orang terdekat pelaku maupun korban telah kita mintai keterangan, termasuk yang diduga bersama-sama korban yang melakukan karaoke tersebut telah kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi. Terakhir, bagaimana dengan kondisi anak dari pelaku dan korban saat ini? Informasinya kami konfirmasi, betulkah bahwa anak korban juga sempat melihat aksi penganiayaan terhadap ibunya ini, Pak Ruri? Betul, karena awal dilakukan tersebut di wilayah atau di gubuknya, anaknya juga berada di lokasi tersebut sebelum dipindahkan ke TKP kedua. Artinya adakah pendampingan kepada sang anak? Betul, kami telah melakukan secara lisan dan secara tertulis kepada pemerintah daerah terkait pendampingan kepada anak korban. Baik, terima kasih informasinya AKBP Ruri Roberto, Kapolres Merangin, telah bergabung bersama Berita Satu Sore.